Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mewakili jemaat dan para pemimpin di Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Depok, menyampaikan salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita kepada Gereja Metodis di tempat ini. Dan di kesempatan Hari Raya Imlek ini, kami juga menyampaikan selamat tahun baru Imlek buat saudara-saudara yang merayakannya. Kiranya kasih karunia Tuhan dan berkat yang datang dari atas surga memenuhi kita semua. Suatu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema jauh namun dekat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan kami di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dan bekerja supaya kami boleh menikmati kuasa firman-Mu itu yang membuat kami menjadi kuat dan dewasa di dalam Kristus. Sehingga melalui perkataan kami, tindakan kami, hidup kami, Kristus dipermuliakan dan kerajaan kegelapan dikalahkan. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suka atau tidak suka, saudaraku, bahwa manusia bisa berjauhan. Berjauhan dalam arti pernikahan. Orang yang menikah itu saudaraku pasti meninggalkan keluarga asalnya, mungkin keluar, saudaraku, jadi berjauhan. Bisa saja oleh karena faktor pekerjaan. Pekerjaan di luar kota, pekerjaan di luar negeri, sehingga akhirnya bisa menjadi jauh satu dengan yang lain. Bisa saja dengan unsur-unsur psikologis begitu ya, ada kebencian, yang nggak suka sama orang itu begitu ya, sehingga akhirnya berjauhan. Itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Tapi saudaraku, di sisi lain juga ada fakta yang lain yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, saudaraku, bahwa sebenarnya ada kekuatan di dalam dunia ini, di dalam alam ini, untuk bisa menyatukan satu dengan yang lain. So, secara umum, ada 5 kekuatan yang dapat mendekatkan orang yang jauh. Kekuatan yang pertama itu adalah kekuatan tradisi budaya. Nah, salah satunya adalah Imlek. So, Imlek itu akan bisa membuat orang-orang Tionghoa khususnya, mau dia agama Kristen, mau dia agama Buddha, mau dia agama Konghucu, mau dia bahkan nggak ada agama begitu ya, atau mungkin dia beragama Islam. Nah, saudaraku, itu pasti akan membuat mereka bersatu, mereka hadir dalam sebuah keluarga besar. Saya sering kali pelayanan di Tiongkok, saudaraku. Satu masa saya ada pelayanan yang harus melewati masa Imlek. Waktu itu saya ingat sekali, saudaraku, ada di Guangzhou. Saudara tahu ketika Imlek sedang berlangsung, bahkan sebelum hari Imlek, saudaraku, saya merasakan betapa sepinya kota itu, saudara. Cari makan aja susah, begitu loh. Ya, sangat sepi sekali, saudaraku. Kenapa? Karena semua orang yang ada di Guangzhou itu rupanya mereka adalah orang-orang perantauan. Mereka jauh dari keluarga asalnya oleh karena pekerjaan. Sehingga saudaraku, pada masa Imlek itu, saudaraku, mereka itu berbondong-bondong pulang ke kampungnya, pulang ke desanya, untuk mereka menyatu dengan keluarganya, berdekatan satu dengan yang lain. Bahkan saudaraku, di Guangzhou pun, saudaraku, gereja menjadi kosong dan nggak ada kebaktian, gereja pun juga libur, saudara. Jadi saudaraku, betapa hebatnya tradisi budaya ini yang bisa membuat orang yang jauh jadi dekat, saudara. Begitu. Yang kedua adalah kekuatan tradisi agama. Ya, khususnya kalau dalam kekristenan itu adalah hari Natal. Kalau Islam itu Idul Fitri dan sebagainya. Itu yang akan membuat orang-orang itu bisa menyatu, berdekatan kembali, saudara. Nah, kalau di dalam keluarga besar kami itu hari Natal itu merupakan sebuah kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah di dalam sebuah tempat begitu. Ya, itu biasanya kita adakan sebelum tanggal 25 atau sesudah tanggal 25. Itu yang akan membuat kita menjadi dekat satu dengan yang lain. Ya. Yang ketiga, saudaraku, adalah kekuatan tradisi keluarga. Ini sebenarnya lebih kecil, lebih mikro dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Nah, saudaraku, di dalam keluarga kami, ya dalam keluarga kami itu keluarga Setiawan, ya, kami itu punya kebiasaan hampir setiap tahun, ya, kami ini jalan-jalan ke luar negeri, ya, bersama dengan orang tua.
Ya, jadi suami istri, saya dengan istri, adik saya Jimmy dengan istri, dan semuanya saudaraku ya, kita semua pergi keluar. Kadang-kadang bisa 30-an orang, bahkan sampai bisa 40-an kita pergi bersama-sama ke luar negeri begitu. Jadi kami sudah membangun tradisi itu sudah cukup lama. Ya, nah bagaimana dengan saya ini sebagai seorang pendeta yang mungkin tidak memiliki uang jajan yang cukup besar atau tidak bisa dana yang mumpuni untuk bisa keluar negeri. Puji Tuhan. Ya, ada saudara, ada mama yang bisa bantu begitu loh. Nah, sekarang masalahnya pendeta di gereja, di keluarga kami tambah banyak. Ya, ada satu lagi adik kami Dedi jadi pendeta lagi, saudara. Ya, jadi mami saya itu selalu membuat sebuah kebiasaan tradisi. Ya, dalam keluarga saya ada tradisi. Itu sebulan sekali kita adakan mesbah keluarga. Jadi anak-anak pada kumpul, saya akan menyampaikan firman, dan itu menjadi sebuah kebiasaan setiap bulan. Jadi saudaraku, itu merupakan sebuah tradisi yang membuat orang-orang jauh menjadi dekat. Nah, yang keempat ini saudaraku, ada kekuatan yang sangat luar biasa yang melebihi tradisi budaya, tradisi agama, atau tradisi keluarga, yang disebut dengan kekuatan media elektronik. Sekarang ini begitu luar biasa saudaraku. Jadi ini tidak tergantung hari. Jadi kapanpun saudara yang di luar negeri, saudara yang di luar kota, ada di mana-mana saudaraku, bisa berkumpul menjadi dekat oleh karena media elektronik. Saudaraku, dalam masa pandemik ini saudaraku, yang membuat kita tidak bisa berjumpa secara fisik saudaraku, kekuatan media elektronik memberikan jalan keluar. Ya, kemarin saudaraku, saya bersama istri saya, kita bersama-sama melakukan sebuah pertemuan secara virtual lewat Zoom, saudara. Jadi ada saudara kami di Surabaya, ada yang ada di Amerika, anak saya yang lagi sedang studi di Korea, saudaraku. Semuanya ngumpul jadi satu, ya melalui kekuatan media elektronik ini. Nah, saudaraku, media elektronik begitu hebat, saudaraku. Bisa membuat yang jauh jadi dekat, seolah-olah tanpa tembok, saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu, ada bahayanya juga media elektronik. Yang membuat dekat itu bisa menjadi jauh. Satu kali saudaraku, istri saya senggol saya. Q, kamu ini ya ada di rumah, tapi roh kamu gak ada di sini katanya. Ya, karena terlalu banyak pelayanan pakai media elektronik, saudaraku. Ya, pemuritan pakai media elektronik, ngomong pakai media elektronik. Jadi ada sedikit ketagihan begitu loh, saudaraku ya. Jadi akhirnya diingatkan sama istri, oh saya sadar ini adalah merupakan satu bahaya. Ya. Tapi saudaraku, ada yang kelima. Nah, yang kelima ini yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Kalau satu, tradisi budaya itu dibuat oleh manusia. Tradisi agama itu dibuat oleh manusia. Tradisi keluarga itu dibuat oleh manusia. Tradisi media elektronik itu dibuat oleh manusia. Tetapi saudaraku, ada satu yang bisa membuat orang itu menjadi dekat dan merupakan sebuah kedekatan yang sejati, yaitu kekuatan kuasa rohani. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan saya berdoa saudaraku, yang kelima ini maha penting. 4 kalau itu ada, tapi kalau tidak ada yang kelima, enggak ada apa-apanya saudaraku. Adalah sesuatu yang kosong. Itulah sebabnya saudaraku, mari bersama-sama kita fokus pada kekuatan yang kelima ini, yaitu kekuatan kuasa rohani. Apa maksudnya kekuatan dari kuasa rohani tersebut? Saya akan bantu untuk kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari bersama-sama kita baca firman ini dengan roh yang bernyala-nyala. Karena ini firman Tuhan, dialah roh itu membakar kita untuk kita bisa menikmati dan membaca firman itu dengan antusias. Sama-sama kita bacakan kalimat ini. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. So, di dalam ayat ini ada 3 esensi yang sangat penting tentang kuasa rohani yang mendekatkan orang-orang yang jauh. Ada 3 esensi yang penting, saudaraku. Yang pertama, mari bersama-sama kita melihat, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saudaraku, di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata ten agapen.
Kalau dalam bahasa Indonesia terjemah LHI itu nggak begitu jelas. Cuman hanya kasih gitu. Ya, hanya kasih. Jadi tidak ada definite artikelnya. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani saudaraku itu ada definite artikelnya, yaitu kata ten. Ten ini saudaraku menunjukkan bahwa kasih yang dimaksud ini itu kasih yang cuma satu-satunya. Kasih yang unik. Kasih yang tidak ada pada yang lain. Satu-satunya. Jadi ini bukan bicara kasihnya Hengki Setiawan gitu ya. Ini bukan kasihnya saudara-saudara, tapi ini kasihnya yang satu-satunya. Yaitu kasih dari Kristus. Bukan kasih yang datang dari manusia, tapi kasih yang bersumber dari Allah. Itu kasih Kristus. Dan kata kasih itu dipakai kata agape. Nah, kita tahu saudaraku itu berasal dari kata agape. Saudaraku kata agape ini kalau dikaitkan dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dipakai kata agape. Berdasarkan Yohanes 3:16 ini, saudara kita bisa mendefinisikan kasih itu atau kasih Kristus itu atau kasih Allah itu adalah kasih kerelaan atau satu inisiatif untuk memberikan yang terbaik demi kebaikan orang lain, sekalipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Itu kasih agape, saudara. Karena namanya kasih itu selalu ingin berkorban buat orang-orang yang dicintainya. Bukan mengorbankan, tapi mau berkorban. So, kita akan melihat betapa pentingnya kasih dari Kristus, kasih dari Yohanes 3:16 ini. Tak kalah kita melihat apa lawan dari kasih, kita tidak akan pernah bisa merasakan betapa pentingnya yang namanya kesehatan. Kalau kita nggak pernah jatuh sakit. Atau kalau kita tidak mempelajari yang namanya sakit penyakit. Dokter paling tahu betapa pentingnya kesehatan. Saudara, lawan dari kasih itu apa? Lawan dari kesehatan itu adalah sakit. Lawan dari kasih itu apa? Lawan dari kasih itu adalah egois. Sifat mementingkan diri sendiri. Kalau di dalam Injil Yohanes 3:16 itu bicara tentang kasih Allah. Di tempat lain aku Yakobus 3 ayat 16 itu bicara tentang egoisme. Mementingkan diri sendiri. Yakobus 3:16 aku di mana ada kepentingan diri sendiri, di mana ada hawa nafsu, di situ akan ada banyak kekacauan. Akan ada banyak kejahatan yang masuk di dalam sebuah komunitas. Termasuk di dalamnya perpecahan. Rasa jauh yang tidak bisa diobati lagi. Saudara, apa itu hawa nafsu? Kebalikannya definisi dari Yohanes 3:16. Hawa nafsu adalah merupakan sebuah inisiatif, kemauan untuk mengambil kebaikan orang lain demi kesenangannya, demi kepuasannya. Karena yang namanya hawa nafsu selalu mengorbankan orang lain. Kalau kita merayakan Imlek, kalau kita merayakan kebetulan Valentine Day, hari cinta, ya. Kalau tidak didasari oleh kacamata kasih Allah, maka saudara semua perayaan itu nggak ada gunanya, saudara. Jadi betapa penting saudara untuk kita memperhatikan bahwa Imlek, tradisi-tradisi Valentine dan sebagainya itu harus didasari oleh kasih Kristus. Jadi ini yang pertama, saudara. Jadi ini bukan kasihnya siapa-siapa, cuma hanya satu, itu kasih Kristus. Saya berdoa, saudaraku, di dalam masa Imlek ini, saudara bukan berimlek hanya demi kesenangan dirimu mendapatkan angpau. Saya dulu kecil itu paling senang, saudaraku ya, kalau udah Imlek, saudaraku, wah udah mulai merencanakan beli ini, beli itu, beli ini. Nanti siapa yang saya mesti kunjungin gitu ya.
Yang paling hebatnya begini saudaraku, saya tahu lagi siapa yang kasih angpau paling besar. Gitu ya. Kalau dapat angpau yang paling besar itu biasanya kami akan berlama-lama di situ. Ya, karena ada lagi saudara datang, ini dapat angpau gede lagi, saudara. Sehingga akhirnya kita bisa beli. Kalau yang ampaunya kecil-kecil, ya cuma hanya numpang lewat doang. Itu namanya hawa nafsu, saudara. Kalau kita punya kasih, saudaraku, dalam pengertian kasih Kristus, tidak ada perbedaan. Semua harus kita perlakukan sama seperti Tuhan memperlakukan kita, saudara. Jadi saudaraku, ini esensi yang pertama, kenakanlah kasih. Yang kedua saudaraku adalah, Kolose 3:14 sama lagi, dan di atas semuanya itu hendaklah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dalam bahasa Indonesia saudaraku ada 3 kata, pengikat yang mempersatukan. Tadi saya tanya dalam bahasa Mandarin ada 2 katanya. Dalam bahasa Yunani saudaraku cuma 1. Dipakai cuma 1, diterjemahkan 3 kata. Ya, itu dipakai kata sundesmos. Sundesmos itu bone, yaitu tulang atau kerangka. Jadi saudara Paulus lagi sedang memakai kata Yunani yang sangat harafiah tentang kerangka ini. Thayer saudaraku menjelaskan, mendefinisikan bone ini adalah merupakan satu kekuatan yang bisa mengikat ya, anggota-anggota tubuh manusia sehingga bisa bersatu, bisa kuat, dan bisa bergerak. Itu karena adanya tulang. Anda bisa berdiri karena apa, saudaraku? Anda tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tulang. Dan bahkan, saudaraku, tulang itu juga bisa menjadi sebuah alat perlindungan bagi bagian tubuh kita yang sangat lemah dan rentan. Otak, saudaraku, itu dilindungi oleh tengkorak. Saudara bisa bayangkan kalau yang namanya otak itu nggak ada tengkorak. Jangankan dipegang, saudaraku, disentuh sedikit saja kulitnya sudah akan berteriak kesakitan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya sundesmos ini. Jadi sundesmos ini saudaraku untuk mengatasi kelemahan, untuk mengatasi ketidakberdayaan. Jadi saudaraku, Paulus memakai sundesmos ini untuk menggambarkan bahwa kasih itu adalah merupakan sebuah kekuatan untuk menghadapi kelemahan. So kalau kita baca di dalam konteks ayat di atas dari Kolose pasal 3 ayat 14, ayat 10 sampai ayat 13, di situ Paulus lagi sedang berbicara hal-hal yang bisa membuat orang itu semakin jauh dan tidak terobati, saudaraku, dan nggak mungkin bisa menjadi dekat. Paulus berbicara tentang ada orang-orang barbar. Ada orang skit, itu maksudnya apa ya? Orang skit itu kayak orang ningrat lah begitu ya. Itu kalau ngomong itu bahasanya halus sekali. Orang barbar itu apa, saudaraku? Orang kasar. Jadi kalau ngomong itu bahasanya bahasa pasar begitu. Mami saya itu orang kek, tapi orang kek yang dikategorikan barbar. Mami saya tuh kalau ngomong tuh kayak Ahok, saudara. Ya kalau ngomong itu kasar sekali. Kenapa, saudaraku? Karena rupanya di Belitung, ya saya tahu itu rumahnya berjauhan. Jadi kalau mereka ngomong tuh, wah, ya, wah, gitu, teriak-teriak, saudara. Jadi kalau mami saya teriak-teriak di rumah, saya pikir dulu tuh berantem. Rupanya enggak. Ya kasar. Nah, itu barbar, skit. Ini dari sekedar volume ngomong aja, saudaraku, dari sisi bahasa halus dan kasar, itu bisa membuat keterpisahan. Jadi seolah-olah kalau saya punya bahasa yang halus, wah, aku ini orang hebat, kamu ini orang kasar. Gitu. Ada perbedaan status sosial. Ada lagi satu orang yang disebut budak dan orang yang merdeka. Tuan dan hamba. Yang bersunat dan yang tidak bersunat. Orang-orang Yahudi, konteks ayat ini saya berbicara tentang orang Kristen. Baik itu Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi saya dibawa dengan pola-pola kebiasaan lama yang belum terproses sepenuhnya di dalam pengudusan. Mereka bilang begini, kamu ini orang Kristen yang Yunani, orang Kristen Yahudi, kamu ini nggak disunat, payah kamu ini. Kayak aku dong, aku ini hebat, aku ini percaya Yesus, tapi aku juga menguasai hukum Taurat, aku juga melihat tradisi-tradisi yang sangat mulia. Kamu ini gimana sih?
Nah sementara orang-orang non-Yahudi mengejek, kamu ini apa sih? Kamu ini nggak mau menguasai filsafat. Oh itu saling apa saudara? Saling bermusuhan. Konteksnya itu saudara. Belum lagi kalau kita membaca di ayat yang ke-13. Ada kata dendam di situ saudara. Saya mau kasih tahu. Saudara bisa bayangkan. Kalau sebuah keluarga merayakan Imlek. Tapi satu dengan ada kepahitan. Saya yakin makannya juga gak enak saudara. Babi hong jadi gak enak. Capek jadi gak enak saudara. Kenapa? Ada dendam. Ada kepahitan. Dan masalahnya begini saudara. Dendam itu terjadi karena apa sih? Karena siapa sih? Saya katakan begini bahwa yang namanya kepahitan, dendam itu saudaraku ya. Jarang terjadi oleh karena orang yang jauh. Ketemu di jalan misalnya gitu saudaraku ya. Anda dibilang, kamu ini melotot gitu ya. Atau kita dikatakan, kamu ini apa ya, dengan kata kebun binatang. Kita mungkin bisa marah, tapi nggak kepahitan. Tapi saudaraku, kalau yang namanya kepahitan itu selalu datang dari orang yang dekat. Bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa kakak dan adik, bisa anak yang menyebabkan kepahitan. Kok bisa suamiku bisa kayak begini mengkhianati aku? Atau papa, kamu ini aduh papa tuh gak duga gitu. Papa udah besarin kamu. Tapi kamu minta warisan waktu papa masih hidup. Kepahitan saudara. Kepahitan itu yang membuat kita akhirnya menjadi jauh satu dengan yang lain. Paulus tahu saudaraku, ada kelemahan-kelemahan yang seperti itu. Itulah sebabnya orang Kristen, baik itu orang non-Yahudi, maupun orang Yahudi, maupun orang Tionghoa, ataupun orang Batak begitu ya. Saudaraku itu harus dipersatukan dan dilindungi oleh kasih yang datang dari atas. Artinya begini, tradisi itu nggak cukup. Saya ulangi lagi, tradisi itu nggak cukup. Butuh ada tangan Tuhan yang berinisiatif untuk menyatukan perpecahan ini. Untuk menyatukan sesuatu yang jauh. Karena sara agama, ras dan antar golongan. Harus didekatkan. Saudaraku di dalam sinoptik Kolose, yaitu kitab Efesus, surat Efesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di sana. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Konteks ayat ini sedang berbicara dua bangsa tadi, Yahudi dan non-Yahudi, yang berseberangan. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena salib, oleh karena kasih yang terbukti, Paulus mengingatkan, tembok pemisah ini telah dihancurkan. Saya ingin katakan begini saudara, kayu salib, kasih adalah dua hal yang sama. Saya ulangi lagi, kayu salib dan kasih Allah adalah dua hal yang sama. Yang harus menjadi pengikat yang bersumber dari Allah. Tanpa itu saudaraku, tidak ada yang bisa kuat menghadapi dendam dan perbedaan sosial. Saudara mesti pegang sundesmos ini, kasih yang melindungi. Kasih yang buat Anda tegak berdiri di atas nilai kasih Kristus. Yang kedua, yang ketiga saudaraku, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, kata menyempurnakan itu dipakai kata teleotetos, ya teleotetos. Itu dari kata teleos. Nah, saudaraku, kalau Anda belajar filsafat atau belajar teologi, ada satu namanya term, istilah yang sangat penting, teleologis. Teleologis ini dari kata ini saudaraku, telos, tujuan. Jadi saudaraku yang namanya teleotetos ini, itu lagi sedang berbicara the ultimate purpose from God. Jadi tujuan yang paling tinggi, yang sempurna dari Allah,
buat manusia itu apa? Itu berbicara tentang asal usul. Bagaimana manusia diciptakan. Dan untuk apa manusia diciptakan. Ada sebuah telos. Ada sebuah tujuan. Ada sebuah kesempurnaan yang Tuhan mau. Saudara, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Anda tahu apa maksudnya menurut rupa dan gambar Allah? Ini berbicara bagaimana 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka dalam sebuah komunitas yang sempurna. Komunitas yang ada di dalam kekekalan. Bapa, Firman, dan Rohnya menyatu. Dapat dibedakan, tapi dapat dipisah, tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu. Manusia diciptakan untuk pada gambar Allah. Telosnya adalah supaya kita bukan semakin jauh, tapi semakin menyatu satu dengan yang lain. Yesus pernah berdoa dalam Injil pasal 17. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Kalau dalam bahasa khotbah saya, jadikanlah mereka berdekatan satu dengan yang lain. Jadikanlah mereka sebagai orang Kristen yang bisa berkolaborasi, yang bisa bersinergi. Seperti kita yang adalah satu. Yang bersinergi untuk menyelamatkan manusia. Demikian pula orang yang percaya. Mereka bersinergi, bersatu. Itu telos, saudara. Jadi saudaraku, kesatuan kita, kedekatan kita. Bukan karena tradisi Imlek. Bukan karena tradisi Natal. Tapi ada sesuatu yang lebih hakiki. Itu tujuan Allah dalam kekekalan. Dalam kekekalan saudaraku gak ada istilah Imlek nanti. Gak ada, saudara. Gak ada hari Natal nanti dalam kekekalan, gak ada. Tapi kita mesti ke sana. Saudara, kita bersyukur. Kasih Kristus inilah yang membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk mencapai sebuah kesempurnaan antara hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia disempurnakan oleh korban Kristus. Tadinya kita begitu berjauhan Allah dengan manusia yang diretakkan, yang dihancurkan hubungan itu karena dosa. Dan manusia cenderung lari dari Allah, semakin jauh dari Allah. Tapi kayu salib mengejar manusia. Allah mengejar manusia. Allah mendekapnya. Karena dalam diri Allah ada sebuah telos. Kebersamaan. Sebuah kedekatan. Allah memiliki sifat alamiah seperti itu. Allah tidak ingin. Dia pasti menderita kalau manusia semakin jauh darinya. Dia harus mendekatkannya, menyelamatkannya. Dan bahkan saudaraku, kuasa dari kasih Kristus bukan saja mendekatkan Allah dengan manusia. Tapi telos ini saudaraku juga bisa mendekatkan secara sempurna antara hubungan kita sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Menjadi satu dan dekat. Saudaraku, kalau dua budaya yang sangat besar, yang sangat berbeda, yang bertentangan, Yahudi dan non-Yahudi, bisa disempurnakan dalam sebuah kesatuan yang kokoh. Buat saya, saudaraku, tidak mustahil kita pun sesama keluarga besar, keluarga metodis, bisa disatukan di dalam kasih Kristus. Saya berharap, saudaraku, biarlah ini menjadi cara pandang kita, worldview kita, untuk kita memandang konteks, situasi, komunitas kita, saudara. Atau ini menjadi cara pandang waktu kita merayakan hari Imlek. Atau kita waktu merayakan yang namanya Valentine Day. Ini menjadi cara pandang kita. Cara pandang yang surgawi. Saya sudah, sampai di sini saudara, saya hanya ingin mengingatkan apa yang Paulus katakan. Bahwa kalau tidak ada kasih, maka tidak ada yang bisa menjadi sempurna dalam kesatuan. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Paulus menyebutkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3,
Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini kalau anak-anak muda gitu ya. Sekalipun Anda bisa membuat syair cinta. Anda mungkin mengutip dari sastranya Romeo and Juliet begitu ya. Anda mungkin menciptakan itu, saudaraku. Begitu luar biasa, begitu indah. Tapi kalau Anda tidak memiliki kasih yang ilahi, kasih Kristus yang satu-satunya itu, Paulus bilang begini, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Cuman ramenya aja, cuman meriahnya saja. Tanpa kasih Kristus, Valentine, Imlek, cuman ramai doang. Meriah saja. Seperti bajunya bagus, tapi nggak ada badannya. Buat apa kita beli baju bagus tapi nggak ada badannya? Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Atau mungkin saya ganti dengan kalimat seperti ini, sekalipun kamu bisa kasih angpau yang gede begitu loh. Kamu mungkin punya karunia memberi yang sangat luar biasa. Kalau orang kasih cuma 100 ribu, 200 ribu gitu ya. Dalam keluarga kami kalau ada yang bisa kasih 5 juta begitu ya. Untuk anak-anak saya senang tuh kalau dapat yang 5 juta tuh saudara. Sekalipun bisa ada uang yang begitu besar diberikan dalam sebuah bentuk angpau. Tapi kalau tanpa kasih, apa yang Paulus katakan? Aku sama sekali tidak berguna. Angpaumu itu gak ada gunanya. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya berdoa, biarlah telos, tujuan Allah di dalam kasih itu tercapai. Imlek ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi bagaimana kita mempraktekkan. Ada sebuah kesatuan yang lebih dari sebuah ikatan tradisi, tapi kuasa rohani, yaitu kasih. Saya pada titik ini, saudaraku, saya akan mengajak untuk kita melihat ada 5 praktek. Saya berharap saudaraku ini menjadi sebuah angpau yang indah di dalam Imlek kita. Sebuah angpau rohani, saudara. Dan ini juga bisa menjadi sebuah esensi dari kasih di hari Valentine ini. Ada 5, saudara. Saya berharap mungkin salah satu atau salah 2-nya. Paling bagus kalau 5-5 yang sudah bisa lakukan. Itu sangat bagus dan indah. Hari Imlek itu. Atau hari Valentine itu. Ada 5, saudara. Dengan akronim kasih. KASIH. Ya, semuanya itu bersumber dari kasih Kristus. Berbicara kasih itu tidak bisa lepas dari kasih Kristus. Ten agapen. Satu-satunya harus bersumber dari situ. Itu sebab yang pertama. Apakah Kristus menjadi satu-satunya dasar dari kasih Anda? Bukan kasih eros. Bukan kasih Philadelphia. Tapi kasih agape yang bersumber dari Kristus. Anda selalu memiliki sebuah kerinduan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain sekalipun saya ditolak. Sekalipun saya harus berkorban, tidak apa-apa. Yang penting orang lain itu baik. Jangan kita Imlek saudaraku hanya untuk dapat angpau. Tapi saya berdoa saudaraku lebih dari itu. Anda mendapatkan tetapi Anda memberikan yang lebih dari sekedar uang yang Anda peroleh dari orang tua, atau dari popo, atau dari kungkung, atau dari asuk. Berikan yang terbaik buat mereka. Pikirkan. Ini yang pertama saudaraku. Jadi jangan lepas dari Kristus. Kristus harus menjadi worldview, harus menjadi cara pandang kita. Di dalam kita menjalani semua tradisi-tradisi apapun, saudara. Yang kedua, ampuni. Saya ulangi lagi, saudaraku. Kalau Anda punya kepahitan, begitu ya, dendam. Anda mungkin dalam tanda petik secara tradisi bisa dipaksa untuk datang ke rumah popo, untuk datang ke rumah papa, kumpul sama-sama. Tapi apa gunanya saudaraku kalau kita punya kepahitan? Lihat babi hong, enek saudara.
Lihat angpau, cuman basa-basi. Enak saudara. Nggak ada faedahnya. Itu sebab suku bagi saya begini. Anda tahu, angpau yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya adalah kematiannya. Pengampunannya buat kita semua. Pikirkan baik-baik saudaraku di hari Imlek ini. Kau lagi sedang dendam sama siapa di dalam keluargamu? Kau lagi sedang marah, kepahitan sama siapa? Mungkin papa, mungkin adik, mungkin kakak. Mungkin istri, mungkin suami. Angpau yang terbaik adalah berikan pengampunan. Pengampunan itu artinya adalah Anda mengorbankan dirimu demi kebaikan dia. Anda rugi mungkin ketika diperlakukan secara tidak adil. Tapi Anda rela menanggung kerugian itu demi sebuah perbaikan hubungan. Ampuni saudara. Itu angpau yang terbaik. Yang kedua adalah satu rasa. Apakah Anda ada satu rasa dalam susah dan duka dalam keluarga Anda? Satu rasa. Aku seringkali kalau di dalam satu anggota keluarga ya, ada yang lagi sedang jatuh, dalam hati kita malah menikmati, syukur kamu jatuh. Kalau dalam gereja aku ada pemimpin yang gagal, untung dia gagal, malah kita menikmati kesenangan itu. Satu rasa. Paulus pernah terhibur oleh satu rasa yang dimiliki oleh anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus bilang begini, ketika aku mengenang air matamu, aku ini terhibur, aku ini dikuatkan. Maksudnya begini, pernah ada satu masa Paulus mengalami kesulitan yang amat luar biasa dalam pelayanan. Mungkin dia di penjara, mungkin dia didera. Timotius yang tidak ikut didera, Timotius yang tidak ikut mengalami kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, dia menangis. Jangan menjadi orang Kristen seperti ini, ada yang jatuh, ada yang gagal, ada yang jatuh, ada yang bangkrut. Kita malah tertawa di tengah kesedihan mereka. Atau sebaliknya ketika mereka berhasil, kita sedih di tengah keberhasilannya. Waduh, ini sangat berbahaya saudara. Kasih itu membuat kita memiliki sebuah empati yang sangat dalam. Buat orang yang kita kasih. Satu rasa. Saudaraku adalah inisiatif. 1 Korintus pasal 13 itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Sayangnya LAI menerima kata benda, kasih. Mengasihi itu sabar dan sebagainya. Nah saudaraku, inisiatif. Jangan menunggu kita dapat angpau, baru kita berbuat sesuatu yang baik. Baru kita ada hormat. Tadi Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu saling menghormati seorang yang mendahului. Kita bukan saja hormat karena uang, saudaraku. Tapi maukah kita di dalam kasih kita menghormati orang tua kita. Setiap waktu dan itu menjadi gaya hidup. Jangan waktu Imlek atau dekat Imlek kita baik-baik sama orang tua sebab angpaunya gede begitu. Enggak. Harus menjadi gaya hidup. Saudara. Hormati orang tua kita. Hargai posisi mereka sebagai papa dan mama. Jangan membentak mereka. Jangan menggosipkan mereka. Jangan ngomongin mereka. Sekalipun orang tua tidak ada yang sempurna. Justru kita yang harus menjaga kehormatan orang tua kita itu. Berinisiatif. Berinisiatif saudara ketika orang tua kita, anak-anak kita ulang tahun. Kita say selamat ulang tahun sederhana walaupun dengan apa? Walaupun dengan apa? Walaupun dengan SMS, dengan WA begitu. Berinisiatif. Jangan tunggu diingetin. Kasih itu selalu berinisiatif. Saudara, Imlek kali ini suatu sangat istimewa bagi kami. Karena salah satu saudara kami, saudaraku, ya adik saya, bukan adik, maksudnya keponakan, ya, menikah sama orang seberang, jadi mualaf, saudara. Ya, satu sisi kami sedih begitu, ya. Tapi saudara masa Imlek ini justru kami membuktikan, kami berinisiatif untuk menerima dia apa adanya.
Saya kemudian saudaraku ditampuk oleh keluarga untuk menyampaikan kata sambutan dalam sebuah pertemuan Zoom. Dan dia hadir, saudara. Saya ngomong begini, ada satu kehormatan, sesuatu yang sangat istimewa dalam hari Imlek ini. Saya bilang di sini ada salah seorang saudara kita yang tidak seiman, yang tidak keseyakinan dengan kita, hadir di tengah-tengah Imlek ini. Dan saya ngomong, orang ini adalah orang yang paling berharga di mata kita. Orang yang kita akan terima, dan saya ngomong kapanpun kamu datang di rumah salah satu, pasti kami akan membuka pintu lebar-lebar. Kami berinisiatif untuk menawarkan kasih Allah. Kami berinisiatif untuk menawarkan penerimaan. Itu yang kami bangun. Saudara, keluarga kami ada berapa yang jadi mualaf tuh. Tapi akhirnya oleh karena inisiatif kasih dari keluarga. Kakak saya yang tadinya menikah sama seorang Kuningan, orang Sunda Kuningan. Dia jadi mualaf. Akhirnya kembali lagi kepada Kristus. Betapa hebatnya kuasa kasih itu. Berinisiatif, kita tidak pernah menolak. Kita menerima dia apa adanya. Kita menyambutnya sebagai orang yang berharga. Kita membuat mereka bukan sebagai orang yang asing atau kafir. Tapi kita menerima mereka sebagai saudara di dalam Kristus yang berhak menerima pengampunan dari Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, harmonis. Apapun perbedaan yang ada, yang dilihat oleh Anda, bukan sebagai saingan atau musuh, namun untuk bersinergi. Keluarga kami, saudaraku, ada orang Sunda Kuningan, ya, ada dari Sunda Madura, ada orang dari Madura, begitu. Ada keluarga kami. Ya, bercampur-campur, saudara. Tapi pada saat hari Imlek itu, saudara, kami bersama-sama berkumpul. Kami membangun sebuah harmonisasi, saudara. Ya, kedekatan. Perbedaan itu bukan sebagai musuh, bukan sebagai sesuatu yang menjadi alasan untuk kita menjauhi mereka, tapi sebagai sebuah alasan untuk kita saling berdekatan. Kekuatanmu apa, kekuatanku apa. Mari bersama-sama kita membangun sebuah kesatuan bagi kemuliaan Kristus. Saya berdoa, saudaraku, biarlah 5 praktek ini saudara lakukan dalam kehidupan kita. Ini bukan menjadi suatu hari tertentu pada masa Imlek atau pada masa Valentine Days. Tapi biarlah ini menjadi sebuah gaya hidup kita setiap waktu. Biarlah kuasa rohani ini yang mendekatkan kita satu dengan yang lebih daripada kuasa tradisi. Tuhan memberkati saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami agar ada satu kuasa yang harus kami bangun, satu kuasa yang harus kami terima, bukan kuasa tradisi, bukan kuasa media elektronik, tapi kuasa Kristus yang buat kami semakin dekat satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kasih Kristus memampukan kami untuk kami melindungi kesatuan kami dari segala kepahitan, perbedaan sara, dan sebagainya. Dan kami percaya Tuhan, kasih Kristus ini akan menyempurnakan kesatuan kami dengan Engkau, ya Bapa. Dan kesatuan kami, kedekatan kami satu dengan yang lain. Penuhi hati kami dengan kasih. Dan biarlah kami boleh mempraktekkan 5 tindakan kasih dalam setiap hari hidup kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.